Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi penjelasan mengenai akuntansi transaksi tabungan. Oke. Nah, ini adalah buku mutasi tabungannya untuk tabungan si maskot Aditya, ya, atau kita bisa lihat di buku tabungan yang biasa kita temui atau kita pegang, kita miliki. Nah, selama bulan Juli ternyata mutasi tabungan Aditya adalah sebagai berikut. Tanggal 3 ada setor pembukaan, ya, di kredit 19.444. Lalu tanggal 7 dia melakukan setor dari cabang Solo 5 juta. Tanggal 12 Aditya melakukan penarikan tunai 2.500.000 dan tanggal 22 juga melakukan penarikan tunai 5 juta. Jadi saldo terakhirnya Aditya adalah 16.944. Ini adalah buku mutasi tabungannya Aditya. Nah, lalu kita akan perhitungkan bunga tabungan untuk Aditya selama bulan Juli ini berapa yang akan diperoleh oleh Aditya. Nah, bunga tabungan ini dihitung setiap akhir bulan dan langsung dikreditkan ke saldo tabungannya. Perhitungan bunga tabungan bisa bermacam caranya, bisa dilakukan secara harian atau bulanan dengan metode pada saldo terendah, saldo rata-rata, saldo mengendap, suku bunga tetap atau berubah floating. Dan itu tergantung pada kebijakan manajemen bank masing-masing, ya. Gue akan berikan contohnya perhitungan bunga dengan dua metode. Yang pertama, bunga diperhitungkan dengan dasarnya lama saldo mengendap dengan menggunakan tingkat suku bunga berubah atau floating. Nah, bila pendekatan yang digunakan, maka kita menghitung berapa lamanya saldo mengendap, ya, di buku mutasi. Contohnya kita ambil dari buku mutasinya Aditya. Nah, kita lihat dari buku mutasinya. Ada transaksi pertama tanggal 3, lalu ada transaksi berikutnya tanggal 7. Transaksi tanggal 3 itu saldonya adalah 19.444.000. Nah, menuju ke transaksi berikutnya yaitu tanggal 7, berarti saldo ini mengendap berapa hari dari tanggal 3 ke tanggal 7. Caranya, hitunglah tanggal 3-nya tapi tanggal 7-nya jangan dihitung. Berarti 3, 4, 5, 6. Berarti saldo 19.444 mengendap selama 4 hari, ya. Nah, lanjut lagi begitunya terus. Saldo 24.444 dari tanggal 7 ini menuju transaksi berikutnya tanggal 12, berarti dia mengendap berapa hari? 7-nya dihitung, 12-nya jangan. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6 hari, ya, dan terus sampai akhir bulan. Nah, nah, suku bunganya yang ditetapkan oleh bank adalah suku bunga berubah. Contohnya, selama bulan Juli dari tanggal 1 itu tingkat suku bunganya 3%. Lalu berubah lagi tingkat suku bunga itu di tanggal 10 menjadi 4%. Berubah lagi tanggal 20 Juli menjadi 3%, lalu 25 Juli menjadi 5%, ya. Nah, jadi kalau kita buat perhitungannya selama bunga untuk Aditya ini dengan metode lamanya hari mengendap, tanggal 3 sampai tanggal 7 itu mengendap 4 hari dengan saldo 19.044. Nah, tadi tanggal 3 sampai 7 itu suku bunganya berada di level berapa? Oh, ternyata di sini, ya, 3%, karena baru berubah nanti tanggal 10. Berarti dikali 3%. Hitungannya 19.444 kali 3% kali 4 dibagi 360. Loh, kenapa 360 hari pembaginya? Karena 3% ini adalah bunga untuk setahun. Maka didapatlah bunga untuk 4 hari 6.392 sekian. Lanjut lagi berikutnya, transaksi berikutnya ada di tanggal 7. Nah, tapi tanggal 7 di tengah-tengahnya itu ada perubahan suku bunga, yaitu di tanggal 10, 4%. Maka di tanggal 7 ke tanggal 10 dulu, padahal ada transaksi berikutnya di tanggal 12. Tapi karena di tengah-tengah ini ada perubahan suku bunga, maka kita sesuaikan dulu. Jadi tanggal 7 ke tanggal 10 3 hari masih memakai suku bunga yang lama karena baru berubah suku bunga di tanggal 10 ke atas. Ya, 3%, caranya sama, 24 juta dikali 3% kali 3% dibagi 360 hari. Nah, baru berikutnya ada perubahan suku bunga di tanggal 10 menuju transaksi berikutnya yaitu tanggal 12. Ya, 2 hari. Nah, suku bunga sudah berubah menjadi 4%, ya. Jadi 2 hari itu bunganya mendapat 5.357. Nah, ada perubahan suku bunga lagi di tanggal berapa? 20. Padahal
perubahan mutasi berikutnya ada di tanggal 22 ya, 12 ke tanggal 22. 12 harusnya ke tanggal 22, tapi kan di tanggal 20 ini ada perubahan suku bunga, maka kita hitung dulu lamanya mengendap ini 12 ke 20 tanggal 8 hari. Nah, suku bunga masih pakai yang lama karena baru berubah di tanggal 20 ke atas. Nah, 20 ke transaksi berikutnya 22 2 hari memakai suku bunga yang baru ya. Begitu terus ya sampai akhir bulan ya. Walaupun di akhir bulan ini sudah tidak ada transaksi yang dilakukan oleh Aditya, tetap kita perhitungkan lamanya saldo mengendap yang terakhir itu, yaitu 16.944 ini ya. Nah, ini kita jumlahkan, didapatlah 58.727. Inilah bunga yang akan diperoleh oleh Aditya untuk bulan Juli. Oke ya, untuk 1 bulan ini ya. Nah, sementara metode kedua itu diperhitungkan berdasarkan saldo terendah dengan memakai suku bunga tetap atau tunggal. Nah, kita lihat lagi dari buku mutasinya si Aditya tadi. Ternyata saldo terendahnya itu berada di level 16.944 dibandingkan dengan yang lain, ini yang terendah. Nah, kita hitung bunganya dengan memakai metode saldo terendah dengan suku bunga tunggal. Jadi bunganya tidak berubah-ubah. Nah, cukup satu bunga tetap 3%. Ini lebih mudah, tinggal dikalikan 16.944.000 kali 3%. 3% ini untuk 1 tahun. Kalau kita ingin mencari berapa bunga untuk bulanan, maka tinggal dibagi 12 bulan. Kalau kita ingin mencari bunga harian, maka tinggal dibagi 360 hari. Karena yang kita ingin langsung mencari untuk bulan Juli, maka dibagi 12 Juli didapatlah 42.360. Ini adalah bunga untuk Adit untuk selama bulan Juli. Kita bandingkan dengan memakai metode saldo terendah, Adit mendapatkan bunga 42.360 ya. Tapi dengan menggunakan lamanya saldo mengendap, Adit mendapatkan 58.727. Mana yang akan dipilih oleh Adit ya? Tentu Adit memilih yang besar. Tapi pemberian bunga itu adalah kebijakan bank ya, maka dilihat dari sudut pandang banknya ya. Nah, dari dua metode itu, namanya saldo mengendap dengan metode saldo terendah, maka bank akan memilih atau menghitung bunga tabungan tentu dengan metode saldo terendah. Karena lebih menguntungkan bank. Bank membayarkan ke Adityanya lebih kecil, lebih rendah ya, alias bank bisa lebih berhemat dibandingkan dengan menggunakan metode saldo mengendap ya. Jadi pemberian bunga tabungan ini dilihat dari sudut pandang banknya, karena bank yang akan memberikan bunga ke nasabahnya. Oke, demikian penjelasan untuk transaksi tabungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.